Sehingga Pak, menurut berita internasional tersebut 2.000 orang wafat disebabkan kepanasan. Kira-kira Pak sayang ke Allah sama kita? Sayangmu Allah sama kita, panas dikasih Allah beberapa hari yang lalu hujan sehingga kita enak Pak di ujung batu ini Pak. Apa maknanya Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maknanya adalah mungkin ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada penduduk ujung batu. Apa sebab? Karena kita tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maha berallah atas segala firman-firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Sampai hari ini, detik ini Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita. Sehingga dengan nikmat hidup tersebut kita bisa hadir di dalam Masjid Darul Iman ini. Tidak lain dan tidak bukan kita beribadah, melaksanakan sholat subuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat istiqomah di dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, orang yang istiqomah inilah orang yang beruntung, orang yang hebat, orang yang sangat luar biasa, bukanlah orang-orang yang bisa membangun jembatan, yang pintar dalam pelajaran, tetapi orang yang hebat adalah orang yang mampu istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hebat. Kalau orang yang tidak istiqomah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam urusan dunia saja kita bisa perhatikan takkan berhasil. Maka Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada perbuatan Allah yang benci kepada makhluknya. Tidak pernah Allah benci kepada ciptaan-ciptaannya. Walaupun kadang-kadang sesuatu yang terjadi pada diri kita itu Bapak Ibu
tidak kita sukai. Contoh, di ujung batu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah Syawal itu panasnya sangat luar biasa. Ramadan panas sangat luar biasa. Kalau kita bergeser pergi ke kota Pekanbaru, lebih panas kota Pekanbaru daripada kota Ujung Batu. Kalau bergeser lagi kita nyebrang ke luar negeri Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat panas Bapak Ibu daerah atau negara India. Berapa panasnya Pak Ustadz? Menurut berita informasi yang kita baca dari media-media yang disiarkan adalah ketika dataran di tempat dataran sedang, maka cuaca panas di kota India tersebut adalah mencapai 30 derajat Celcius. Kadang-kadang mencapai 40 derajat Celcius, kadang-kadang mencapai 51 derajat Celcius. Pak Bu, kalau sudah sampai 50 derajat Celcius Bapak Ibu, kira-kira panas atau dingin? Pasti jawabannya Pak, panas Pak. Kalau kita masak telur, maka biasanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau mudah cuci telur, masukkan ke dalam magicom yang ada nasinya, tunggu beberapa jam masaknya. Standarnya bagaimana Ustaz? Kalau mau masak telur, maka kita ambil panci, kita isi dengan air, kita masukkan telur, kemudian kita hidupkan kompor, kita tunggu setengah jam baru masak telur. Tapi kalau di India Pak, tidak perlu pakai kompor, letakkan saja telur itu di atas aspal, maka masak itu telur. Begitulah panasnya. Sehingga Pak, menurut berita internasional tersebut, 2.000 orang wafat disebabkan kepanasan. Kira-kira Pak sayang ke Allah sama kita? Sayangmu Allah sama kita, panas dikasih Allah beberapa hari yang lalu hujan sehingga kita enak Pak di ujung batu ini Pak. Apa maknanya Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maknanya adalah mungkin ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada penduduk ujung batu. Apa sebab? Karena kita tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap beramal ini mesti dijaga. GSSB Ahad masih lanjut, GSSB Senin, Jumat masih lanjut, pengajian ibu-ibu lanjut, pengajian bapak-bapak lanjut kebaikan terus sehingga Allah menurunkan keberkahan. Lalu India kenapa demikian Bapak Ibu? Ada berita di YouTube kita lihat, di Facebook kita lihat Bapak Ibu, ada seorang wanita muslimah memakai nikah, pakai cadar Pak. Kalau dalam bahasa kami dihegang-hegang, tahu Ibu dihegang, ditarik-tarik oleh satu kelompok yang tidak suka kepada Islam, dilecehkan orang Islam tersebut. Bahkan ada satu ungkapan pemuka dari suatu pemuka dari India itu mengatakan ingin menghancurkan Ka'bah Bapak. Dia lupa dulu Bapak Ibu sejarah ketika dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ada seorang raja yang mau ingin menghancurkan Ka'bah. Allah kirim burung sehingga sejarah itu Allah turunkan, Allah cantumkan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Jangan lagi melawan sama Allah. Allah mohon maaf Bapak Ibu tidak terlalu benci, tidak terlalu marah kalau ada orang-orang manusia itu Bapak Ibu tidak menyembah Allah. Marah dia tapi tak terlalu marah. Diserikan aja Allah.
nyembah dia pada batu, nyembah dia pada patung. Marah Allah, tapi tak terlalu marah. Nanti kau di akhirat baru kena. Contohnya, mohon maaf, agama sebelah hidup gue sampai kini Pak, makan gue gini, bahkan lebih kaya dia daripada kita, masih aman-aman aja, tak terlalu marah Allah. Tapi kalau ada orang-orang yang di luar Islam ataupun orang-orang Islam menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, ini Allah marah Pak. Apa maknanya? Kita yang beragama Islam jangan sampai menyakiti, menzolimi orang-orang di luar Islam, apalagi saudara kita. Baik sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, betul Allah itu sayang kepada kita, tapi Pak Ustaz, rumah saya terbakar Ustaz. Marah Allah, benci Allah itu kepada saya Ustaz. Ustaz, saya penyakit bertahun-tahun tak sembuh Ustaz. Anak saya tes PNS Pak Ustaz lah 10 kali tak jua pegawai-pegawai Ustaz. Marah Allah sama saya Ustaz. Tidak, ini Allah menjawab sendiri. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja sesuatu yang engkau tidak suka, rumahmu terbakar, engkau diberikan penyakit, itu bukan kebencian daripada Allah, tetapi karena sayangnya Allah kepada orang tersebut. Bisa saja sesuatu yang kita cintai, kita senangi, bisa saja itu sesuatu yang dibenci, tidak baik di sisi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Ada kisah Pak. Ada seekor burung pipit yang setiap hari Pak Bu bertasbih kepada Allah. Tak berzikir dia lah, bertasbih. Apa bedanya Ustaz? Kalau zikir la ilaha illallah, kalau tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Setiap hari dia Bapak Ibu bertasbih. Ketika pagi dia cari makan, setelah kenyang perutnya dia pulang, lalu dia bertasbih kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, para malaikat terkagum-kagum melihat burung pipit tersebut. Apa sebab? Ada seekor burung pipit yang kecil yang tidak diperintahkan untuk bertasbih memuji Allah, tetapi dia laksanakan. Kalau ada Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang malaikat yang siang malam bertasbih, berzikir, menyebut, mengagungkan Allah, maka malaikat tidak kagum. Apa sebab? Karena memang malaikat itu Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, berzikir, bertasbih. Dia siang malam bertasbih Pak. Tak makan dia terus bertasbih. Kalau ada Bapak Ibu manusia bertasbih memuji Allah, malaikat juga terlalu heran. Apa sebab? Karena ada orang-orang yang soleh yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, manusia ini ketika dia berzikir, litak purnya, lapar purnya, kira-kira berzikir atau koi makan itu Pak? Makan dulu Pak. Saya berzikir, subhanallah, bodoh orang. Kalau lapar, ngantuk, tidur loh. Setelah itu rojo habis itu zikir lah. Karena tugas kita seperti itu Pak, bukan seperti malaikat. Kalau malaikat siang malam zikir ke rojo. Kalau enggak, kalau kita tidak, makan kita, tidur kita, cari nafkah kita, zikir kita. Tapi ini ada burung pipit Bapak Ibu cari makan, bertasbih. Kamu malaikat. Suatu ketika Bapak Ibu, burung pipit tidak lagi dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, maka terheran-heranlah para malaikat. Lalu malaikat tadi menjumpai Allah dan bertanya, wahai Allah,
Indiko Pak Bu dua jenisnya, satu pakai lobai putih kepalanya Pak, satu lain enggak. Makanya padi kalau kami dulu pergi ke ladang, kalau orang panen Pak itu turun bibit panen akan ya Pak. Kalau nak dusir api kan dia Pak. Rupanya hebat turun bibit ini. Lalu apa kata Allah? Malaikat sebentar lagi burung pipit itu akan datang. Benar apa yang Allah katakan. Tidak beberapa lama datanglah sang burung pipit, terbang dengan agak-agak malas lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berkata, ya Allah, saya ya Allah, setelah cari makan ya Allah, saya bertasbih memuji-Mu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dekatkan diri saya wahai Allah kepadamu. Tapi kenapa wahai Allah, saya punya rumah yang kecil yang saya buat dari lalang-lalang, sampah-sampah yang saya bulat-bulatkan, saya belit-belitkan ya Allah. Kecil itu ya Allah, Engkau kirimkan, Engkau datangkan angin puting beliung sehingga sarang saya itu terbang tak kemana bercerai-berai wahai Allah. Habis ya Allah rumah saya ya Allah. Apa kata Allah? Inilah sayangnya Allah Pak. Apa kata Allah? Wahai burung pipit, engkau tidak tahu setelah engkau cari makan lalu engkau bertasbih memuji-Ku, setelah itu engkau tertidur, ternyata ketika engkau sedang tertidur datanglah seekor ular yang besar yang hendak memakan tubuhmu. Hendak dimakan di ular Pak. Saya tidak ingin engkau dimakan oleh ular tersebut. Saya ingin engkau bangun dan terbang. Maka saya kirimkanlah angin puting beliung agar engkau itu terbangun dan saya hancurkan tempat tinggalmu. Maka dengan itu selamatlah engkau dari makanan, dari hendak dimakan ular tadi. Saya enggak Allah. Maka apa ucapan sang burung pipit? Subhanallah. Apa maknanya Pak dari kisah ini Pak? Yang tidak baik menurut kita Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang tidak kita sukai terjadi kepada diri kita, kepada kita Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan prasangka baik tersebut tetap beribadah kepada Allah Subhanahu. Susah kita tetap sholat kan gitu Pak. Sholat awak sholat. Ada uang kita banyak sedekah. Ada uang kita sedikit sedekah enggak sedikit kan begitu. Artinya apa Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetap istiqomah, dekatkan diri kepada Allah walau apapun yang terjadi kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mari untuk pengajian subuh kita dan bacakan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.